Shalom, selamat pagi umat Mesianik, shalom. Shalom. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun-tahun 2026 ini. Saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan di tahun kemarin, bahkan masuk tahun yang baru ini, Tuhan masih terus melakukan mujizat-mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Saya tidak lupa ingin menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui channel YouTube. Mari kita sama-sama menerima impartasi daripada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan untuk kita semua pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dan bernyanyi dengan gembira kepada Allah, pelindung dan penyelamat kita. Marilah kita menghadap Dia dengan kesyukuran dan dengan gembira menyanyikan lagu pujian. Saya ingin mengajak untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan di awal tahun ini dengan ucapan syukur kita sebab Tuhan baik, bahkan teramat sangat baik. Kita mau mengangkat tangan, kita mau berdiri, itu bentuk ekspresi kita untuk menyenangkan Tuhan, Raja dan segala Raja. Mari kita bersatu hati dalam doa, ucapan syukur. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan kerjakan di tahun kemarin Tuhan. Itu yang terbaik bagi kami. Tuhan selalu memberi yang terbaik, bukan yang dari sisa atau setengah-setengah Tuhan. Namun Tuhan memberi yang paling terbaik. Dan kami masih bisa merasakan kasih karunia-Mu. Kami masih bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan di tahun ini. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, kami memasuki tahun ini, tahun baru Tuhan, dengan penuh optimis, dengan penuh yakin dan percaya. Bersama dengan Tuhan kami cakap dalam segala perkara. Dan kami akan tetap terus melihat penyertaan tangan-Mu Tuhan. Itu masih tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sembah Engkau, naikkan pujian bagi Dia, senangkan Raja di atas segala raja. Oh, kami menyembah-Mu lebih dalam lagi, kami rindu menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia, senangkan Dia.
Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Melayakkan kami. Nikmati setiap pujian. Kami naikkan bagi terima kasih. Oh, kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami. Yang kami naikkan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik, teramat sangat baik. Sebab Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini pujian kami Tuhan. Kami ingin naikkan pagi ini. Kami bawa setiap kehidupan kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, untuk bersekutu memuji-Mu, meninggikan Engkau, dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami ingin lebih dalam penyembahan kami Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu. Bapakku datang, yes Lord, menyembah-Mu di sini. Kami percayakan Kau Tuhan, percayakan ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kami takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau terlalu baik Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di dalam kehidupan kami, di hidupku, haleluya Tuhan, ku nyanyikan haleluya. Kami datang padamu, Bapakku datang, Yesus menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku tak, sebab Kau serta kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, yes Lord, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kami mau katakan Tuhan baik dalam hidup kami, dan kami mau bersyukur sebab Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan dalam hidup kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Engkau yang pegang kendali kehidupan kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari semangat Tuhan nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau hebat, terima kasih, ajaib perkasa perbuatan.
hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu, sungguh kau hebat di dalam kehidupan kami. Ajaib dan perkasa di dalam hidup kami, di hidupku. Haleluya. Sekalipun kami dalam lembah gelap, sekalipun kondisi kehidupan kami tidak baik-baik saja, namun kami tetap terus setia dan percaya akan penyertaan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah Immanuel yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Shakarabaya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala yang terbaik Engkau beri bagi kami, dan kami rindu Tuhan membawa setiap ucapan syukur hanya bagi-Mu. Thank you Lord, thank you, thank you Jesus. Kami lebih dan lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu membawa setiap hati kami, roh kami kepadamu Tuhan. Dan kami memujikan kebesaran-Mu. You are great, Jesus. Thank you. Then see my soul, my Savior God to Thee. Thank you, Lord. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Yes, we'll sing. How great Thou art, how great Thou art. That sing my soul, my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji, kami memuji
Ajaib Engkau Tuhan, hati kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan, setiap pujian kami naikkan bagi-Mu. Engkau baik, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hati kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi bagi Tuhan, Raja atas segala raja. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, ini roh kami Tuhan. Kami ingin terus memuji, menyenangkan Engkau Tuhan. Melalui setiap apa yang kami punya Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami habiskan ibadah awal tahun ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semuanya siap memuji Tuhan, katakan amin. Kita memuji Tuhan karena hati kami percaya kita memasuki tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu apa tak pergi dari. Amin. Yesus, hati kami percaya. Sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia apa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, hatiku percaya. Ya perlindungan semuanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kami ingin tetap percaya. Mari semuanya katakan, ku mau selalu ber-yes once, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu saya terkasih, kita masuki tahun 2026 ini. Kita ingin lebih berbuah lagi, kita ingin melayani Tuhan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Berikan salam satu dengan yang katakan selamat tahun baru kita. Dan jangan lelah untuk memuji, melayani Tuhan. Yes. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yes, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama gerakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi setiap kita semua, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari semua-semua ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, untuk menjadi siap
siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Makasih, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, benar Tuhan. Di awal tahun ini kami masuk dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh optimis. Dan kami yakin percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya tak terbatas Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang mengambil alih kehidupan kami. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, Yesus. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Tuhan, seperti lagu ini di setiap musim hidup kami Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yes, benar Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas batas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga setiap cara-Mu. Benar Tuhan, kami gak mengerti apa yang ingin Kau lakukan dalam kehidupan kami tahun ini Tuhan. Namun kami ingin percaya penuh padamu. Kami ingin bergantung penuh padamu dan berserah padamu Tuhan. Bukan kehendak kami Tuhan, namun kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami.
tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, ya Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. lebih lagi dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Makasih Bapa. Ya, kami percaya sampai hari ini kami ada bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami persembahkan nyanyian syukur kami untuk kami masuk di tahun 2026. Kami percaya kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau 2025 Tuhan tolong, kami percaya 2026 lebih-lebih lagi Tuhan akan menyertai kami, menolong kami, memimpin kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau dasari pertemuan ibadah ini dengan firman-Mu. Bicara buat kami, sampaikan pesan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali, lihat kanan kirinya, beri senyum. Ya, selamat tahun baru, sama-sama katakan kanan kirinya, selamat tahun baru. Saya tahu saudara mungkin semalam ada yang begadang jam 4 baru tidur, jam 5 baru tidur, tapi saya bangga. Sekalipun saudara ngantuk, tapi saudara tetap cari Tuhan pagi ini. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Yes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja kita tahun ini bicara tentang the year of decision. Bagaimana tahun ini menjadi tahun keputusan. Sama-sama katakan tahun keputusan. Dan saya ajak saudara merenungkan tahun keputusan di awal tahun ini. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kita lihat sama-sama bagian dari ayat ini. Saudara bisa kelihatan ya di screen. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua kata kunci dalam ayat ini. Tolong bisa ditampilkan PowerPoint saya nak. Cepat, ya. Saya mencoba untuk cepat bicara sama saudara, menyampaikan isi hati Tuhan, saudara bisa tangkap pesan Tuhan pagi ini. Sepakat dengan saya katakan amin. Bicara lembah penentuan, kata kunci yang pertama adalah lembah penentuan atau lembah Yosafat. Sama-sama katakan lembah Yosafat. Secara geografis ini ada di Yerusalem Timur. Yang sudah pernah sampai di sana lambaikan tangan. Oke. Ibu, yes. Yang lainnya tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Nabung dari sekarang. Jangan lupa ajak saya. Oke, lembah penentuan, lembah Yosafat itu ada di daerah Yerusalem Timur, tetapi ada secara etimologi atau secara kaidah bahasa, itu berarti Yahweh menghakimi. Sama-sama katakan Yahweh menghakimi.
Sebuah penghakiman yang keputusannya itu mutlak dari Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang mengambil keputusan tidak pernah salah. Setuju katakan yes. Sama-sama dengan saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi tidak pernah ada yang salah. Pastor, tapi kondisiku nggak baik-baik saja. Percayalah ada keputusan, ada kehendak Tuhan dalam hidupmu yang sementara saya dan saudara harus terus kerjakan dalam hidup ini sampai akhir kehidupan kita. Sepakat katakan? Itu yang pertama. Yang kedua, hari Tuhan. Sama-sama katakan hari Tuhan. Itu merujuk kepada akhir zaman yang menjadi hari di mana Allah menghakimi semua manusia di bumi ini. Dan kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46, nanti ada pembedaan antara domba dan kambing, saudara. Itu umat Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, dan ada sebagian besar manusia yang hidupnya jauh dari rencana Allah. Kalau boleh saya bertanya, pagi ini berapa banyak yang mau menjadi domba? Lambaikan tangan. Yang mau menjadi kambing, lambaikan tangan. Katakan sama kanan kirinya, jangan jadi kambing ya. Iya, nanti kita lihat itu nanti di penghujung khotbah kita. Apa itu domba, apa itu kambing. Doa saya dan saudara umat pilihan Allah yang terus terpelihara iman kita. Terpelihara kehidupan kita. Sering di dalam mimbar ini atau di dalam khotbah saya sampaikan bahwa perjuangan hidup kita ini gambarannya adalah lari. Setuju katakan amin. Bukan lari jarak pendek tapi lari jarak jauh, lari maraton. Saudara, ada banyak orang memulai dengan baik. Tapi sorry, dalam perjalanan kehidupan mereka, ketika ada badai, ada tekanan, ada tantangan, ada situasi yang sulit, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang berakhir, lelah, capek, akhirnya menyerah di tengah jalan dan tidak mampu menyelesaikan pertandingan imannya. Tapi doa saya di tempat ini, semua yang hadir, baik yang di dalam kota maupun yang dari luar kota, saudara memulai dengan baik, saudara bisa menyelesaikan dengan baik, menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Saudara semangati diri saudara, sebab saudara pasti berjuang pagi ini. Ya toh, ada yang sementara mungkin, oh Tuhan, gitu kan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu dua kata kunci. Nah, saya merenungkan gini, saudara. Kenapa Pastor Arifin, Bapak rohani kita, menyampaikan pesan ini buat kita? Tahun keputusan. Karena saya mau bilang sama saudara, keputusanmu hari ini akan menentukan bagaimana kehidupanmu nanti. Baik ketika kita masih ada di dunia ini, maupun ketika kita bicara tentang kekekalan. Amin. Doa saya 2026 saudara masuki bersama dengan Tuhan. Sekalipun di situ ada badai, saudara tidak akan pernah menyerah. Sekalipun di situ ada situasi yang sulit, masa-masa sukar, saudara akan terus melangkah. Setuju katakan amin. Di dunia ini kita menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Baik di awal tahun ini, di penghujung 2026. Bahkan sampai seluruh kehidupan kita berakhir. Tapi ketika bicara kekekalan, sebab hidup kita kan manusia, dikatakan dalam Alkitab Mazmur pasal 90, dikatakan 70 sampai 80 tahun. Jadi kalau sudah mendekati angka itu, saudara, kita sudah mempersiapkan diri kita bahwa, wah, hidup kita sementara. Lihat kanan kirinya, hidupmu sementara. Iya dong. Iya toh. Saya sih berdoa semuanya umur panjang, setuju katakan amin. Sampai punya anak cucu dan mantu, setuju katakan yes. Ricky sampai punya anak cucu dan mantu. Aminnya kurang mantap. Lihat kanan kirinya, tatap wajahnya, umur panjang ya. Tapi kalaupun tiba-tiba dalam perjalanan itu Tuhan panggil kita di dalam kekekalan, kita tahu siapa kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan layak menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Setuju katakan? Saudaraku, perenungan kita pagi ini ada dua hal yang saya mau sampaikan sama saudara. Yang pertama, apa dalam tahun keputusan ini, apa yang mesti kita putuskan? Yang pertama, putuskanlah untuk memaksimalkan hidup kita. Sama-sama katakan memaksimalkan kehidupan kita. Yoel pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Kelihatan nggak saudara ya?
Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Makhlukkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Bela orang yang tidak berdaya berkata, aku ini apa? Ada 3 kebenaran dalam teks ini. Lanjut pemimpin saya nak. Yang pertama adalah bersiaplah untuk peperangan. Sama-sama katakan bersiap untuk peperangan. Saudara setuju atau enggak setuju, sepakat atau enggak sepakat, siap atau enggak siap, hakikatnya kehidupan kita adalah peperangan. Setuju, katakan amin. Efesus pasal yang ke-6 dikatakan, yang menjadi musuhmu bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi saya mau bilang sama saudara hari ini, kalau mungkin kalau lagi tidak baik-baik saja dengan sesamamu, saya mau bilang mereka bukan musuhmu. Setuju, katakan amin. Mantu-mantu di tempat ini, mertua itu bukan musuh, tapi orang tua yang harus dikasih. Setuju, katakan yes. Tapi mertuaku, maaf kata pastor, semuanya kayak salah di depan dia. Masak buat suami kurang garam katanya, dan lain sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, tetap harus dikasihi dan dicintai. Setuju, katakan amin. Karena tidak ada mertua, maka kamu tidak bisa nikah sama anaknya. Amin. Iya toh. Situasi apa, keadaan apa yang hari ini terjadi dalam hidupmu? Saya mau bilang sama saudara bahwa hidup kita adalah peperangan. Iblis menjadi musuh kita. Saya mau bilang sama saudara, jaga hidupmu, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga pelayananmu. Sebab itu yang coba untuk dihancurkan iblis hari-hari ini. Kalau 2025 kemarin saudara, ayo cek hidup kita. Ada nggak dalam masa kehidupan kita, aku kok udah capek ya melayani. Aku rasanya kayak udah patah semangat gitu. Aku rasanya udah suam-suam kuku. Saya mau bilang sama saudara, iblis mencoba untuk menjatuhkanmu, menarik saya dan saudara keluar dari rencana Allah. Tapi doa saya dan saudara hari ini, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Nanti baca Efesus pasal yang ke-6 ya. Di situ saudara dibukakan bagaimana saudara memperlengkapi diri saya dan saudara. Supaya dalam peperangan ini, peperangan rohani kehidupan kita, kita jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Yang kedua, belum. Poin yang ini nak. Iya, tempa mata bajak dan pisau menjadi apa? Senjata. Bicara mata bajak biasanya untuk apa? Membajak. Pisau biasanya tempatnya di mana? Di dapur. Sesuatu yang maaf kata, mungkin biasa-biasa, sederhana untuk lakukan sesuatu yang sehari-hari. Tapi ingat, pesan Tuhan hari ini bicara akhir zaman. Sama-sama katakan akhir zaman. Saudara nggak boleh maaf kata jadi orang Kristen yang biasa-biasa. 2026 saya percaya ketika gembala senior kita dapat pesan ini, beliau nangkap sesuatu dari Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan, gak sedikit yang berjatuhan kanan kiri. Yang hidupnya masih sembarangan. Saya mau bilang sama saudara, jangan terjebak dalam zona aman. Hendaklah mata bajak, pisau menjadi apa? Senjata. Sama-sama katakan senjata. Pertajam itu. Karena kita masuk dalam peperangan. Amin. Banyak orang berkata 2026 semakin gak baik. Tapi saya percaya untuk anak-anak Tuhan, saya dan saudara diberikan anugerah dari Tuhan. Kita bisa menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga dikatakan yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Ubah mindset kita. Kita umat yang lebih daripada pemenang. Alkitab saya dan saudara itu menjabarkan dan memberitahukan kepada kita orang-orang yang maaf dulunya bukan siapa-siapa, bahkan tidak diperhitungkan, tapi Tuhan mampu bawa mereka untuk menjadi orang yang besar dalam tangan Tuhan yang hebat. Kita bicara Daud, papanya melupakan dia, saudara-saudaranya tidak menganggap dia sama sekali. Ketika ada pengurapan seorang raja, Tuhan berkata, aku menolak Saul, cari pengganti. Anak ini, Samuel datang kepada Isai. Saudara hafal kisah ini bukan? Di mana anakmu yang gagah-gagah,
yang mantap, yang ganteng, yang perkasa, dalam tanda kutip, di mata manusia, diperhadapkan kepada Samuel, berharap salah satu dari mereka dapat pengurapan untuk menggantikan Saul menjadi raja. Semuanya tereliminasi, sebab Tuhan tidak lihat rupa, Tuhan lihat hati. Setuju, katakan amin. Tiba-tiba ada yang terlupakan, anak mungkin bungsu yang paling kecil, usianya masih 17 tahunan mungkin. Samuel bertanya, habiskah anakmu? Masih ada sih, tapi di ladang sedang mengembalakan 2-3 ekor domba. Sorry saudaraku, papanya aja melupakan dia. Nggak masuk nominasi, nggak masuk daftar untuk diserahkan. Ini mungkin cocok jadi raja. Dilupakan dia. Tapi sejarah Alkitab menceritakan untuk saya dan saudara, yang terlupakan, yang dilupakan ini diangkat oleh Tuhan. Setuju, katakan amin. Dia jadi raja yang besar, memimpin Israel 440 tahun. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu perjalanan yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan mau bekerja, saya mau bilang sama saudara, tidak ada yang dapat membatasi. Amin. 2026 ada pintu-pintu yang baru dibukakan dalam hidup saya dan saudara. Kesempatan-kesempatan baru, kemuliaan-kemuliaan yang baru. Setuju, katakan? Bisnismu semakin diberkati, pelayananmu semakin diberkati, rumah tanggamu semakin diberkati, kehidupanmu semakin diberkati. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Daud, Yusuf, Samuel yang kecil akhirnya jadi nabi. Joshua, wah, rasanya kita nggak kekurangan ya data tentang orang-orang yang hebat, yang dulunya maaf kata biasa-biasa. Tapi kalau Tuhan mau bekerja, luar biasa. Tapi semuanya kembali kepada apa? Kemauan kita untuk kita memaksimalkan semua yang ada dalam diri kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya 2 pesan Tuhan saja pagi ini buat saya dan saudara. Yang kedua, maksimalkan dampakmu. Sama-sama katakan maksimalkan dampakmu. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayunkanlah sabit sebab sudah masa tuaian. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Kalau saudara baca teks ini, mungkin saudara bertanya-tanya apa maksudnya. Saya ajak saudara untuk melihat dari versi bahasa Indonesia masa kini. Saudara sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka sangat jahat, tebaslah mereka seperti gandum masak di ladang. Injak-injaklah mereka seperti anggur dalam pemerasan anggur yang penuh sampai tumpah. Ayat ini bicara bahwa kejahatan manusia dalam satu titik klimaks akan menghasilkan yang namanya penghukuman. Saudaraku, akan ada satu masa namanya masa hari Tuhan. Sama-sama katakan hari Tuhan. Semua orang akan mempertanggungjawabkan semua yang dibuat. Untuk orang-orang yang jahat, saudara, akan ada satu masa namanya masa penghakiman. Ketika Tuhan menghakimi, ini akan terjadi. Tebas mereka seperti gandum yang masak di ladang. Injak-injak mereka seperti anggur. Wah, saya merenungkan ini saudaraku. Mengerikan ya nasib orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Jadi berbahagialah kita karena kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Setuju, katakan amin. Tapi apakah berhenti sampai di situ saja? Pesan Tuhan hari ini, maksimalkan dampakmu. Dunia ini penuh dengan yang seperti ini. Saudaraku, gereja nggak boleh berpangku tangan. Setuju, katakan amin. Keselamatan ini nggak boleh hanya menjadi bagian saya dan saudara. Ayo jadi berkat buat sesama. Nyatakan Kristus buat dunia ini. Setuju, katakan yes. 2026, mari punya satu gairah buat melayani Tuhan lebih lagi. Kalau banyak di luar sana orang-orang yang belum percaya sama Yesus dan perjalanan hidup mereka menuju kepada ini. Kalau di dalam teks yang tadi kita baca, banyak orang, sama-sama katakan banyak orang, di lembah penantian, di lembah Yosafat itu bicara tentang bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan,
yang hidupnya sembarangan dan berantakan. Saya mau bilang hari ini sama saudara, jangan jadi sama seperti itu. Tapi hendaklah kita bangkit berdiri dan kita siap menyatakan kasih Tuhan buat mereka. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya tutup dengan ayat ini. Cukup banyak ayat ini. Tapi saya mau ajak saudara membaca bersama-sama. Saya nggak tulis di sini. Saya minta media tolong bantu saya. Matius pasal 25. Ayat 31 sampai ayat yang ke-41. Saya panggil pemusik bisa maju ke depan. Yuk silakan. Setelah ini saya dan saudara akan menikmati perjamuan. Dan karena ini masuk di awal tahun, kita akan ada khusus doa pengurapan untuk semua jemaat di tempat ini. Saya berdoa Tuhan yang memampukan kita untuk masuk 2026 dengan semua hal yang terjadi. Tapi kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Matius pasal 25 ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lanjut 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan lanjut. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah. Wow. Boleh bertanya, yang mau jadi domba lambaikan tangan. Yang mau jadi kambing jangan sampai. Ya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah. Ayat 34, 1, 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Lanjut, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku. Lanjut, ketika aku telanjang, kamu memberi aku. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lanjut, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi engkau apa? Lanjut, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi? 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terakhir, dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Dan saudara tangkap ini, 2026 ini tahun keputusan. Sama-sama katakan tahun keputusan. Kita tidak boleh egois hanya untuk diri kita. Amin. Gereja Tuhan, ini waktunya. Ayo punya empati, punya hati bagi hidupmu untuk yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, supaya enggak terlalu banyak yang binasa. Setuju katakan amin. Kalau saudara diselamatkan, jangan sampai tetanggamu, orang yang ada di samping kanan kirimu, mereka dibinasakan. Kalau kita diselamatkan, kita juga pengen mereka diselamatkan. Yang mau itu lambaikan tangan. C. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti,
ku memilih untuk tetap setia. Serentananya aku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari sama-sama dari awal angkat pujian ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya Tuhan, hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Doa saya, tidak ada yang kalah dalam pertandingan iman kita. Saudara terus melangkah, saudara terus berlari, saudara terus melaju sampai akhir kehidupan kita. Saudara mengingat hatimu hari ini diketuk oleh Tuhan. Keselamatan bukan hanya buat kamu saja, tapi keselamatan buat bangsa-bangsa. Saudara, jangan sampai ada terlalu banyak orang yang masuk ke neraka. Jangan. Mari punya hati untuk mengasihi mereka. Berapa banyak saudara yang mau hidupmu dipakai oleh Tuhan. Di tempat engkau berdiri, angkat tangan kananmu melebihi kepalamu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Yang mau hidupnya dimaksimalkan untuk kerajaan Allah, dan pagi ini mengambil keputusan, aku mau Tuhan pakai hidupku. Orang karalabaka syakata karalabaka sikidiaralabaka syanta karalab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 ala. Masuk 2026, kami membuka hati kami untuk berperkara dengan Tuhan. Kami mau sepakat bahwa hidup kami tidak bicara tentang kami saja,
tapi bicara tentang Kristus yang harus dinyatakan buat dunia ini. Kasih yang harus dinyatakan buat dunia ini. Kebaikan Tuhan yang harus dinyatakan buat dunia ini. Abah, untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya pagi ini, di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi-Mu, Tuhan mengurapi-Mu, Tuhan memegang-Mu, Tuhan memampukan-Mu. Terima pengurapan itu pagi ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saya akan datang kepada saudara dan biar pengurapan ini turun atas hidupmu di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi-Mu. Pengurapan dari Tuhan turun atas hidupmu di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi-Mu. Tuhan mengurapi-Mu. Tuhan mengurapi-Mu. Tuhan mengurapi-Mu. Tuhan mengurapi-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi-Mu. 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 Dalam nama Yesus pengurapan dari Tuhan penuh. Tuhan mengurapi, Tuhan mengurapi, Tuhan
Saya panggil para pelayan Tuhan untuk perjamuan, boleh maju ke depan. Oh Lord, makasih ya Pak. Pagi ini kita mau mulai bersama dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya ketika kita menunggal dengan Tuhan, maka Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kuduskan kami. Tahirkan kami hamba-hamba-Mu untuk melayani umat. Untuk masuk dalam perjamuan ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan mentahirkan setiap kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani maupun umat-Mu. Pagi ini, perkenankan kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih Mari untuk bangkit berdiri bersama-sama. tetap setia. Sampai akhir, Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. mari angkat tinggi-tinggi roti ini. Lebih kepala-Mu pada Kau menghormati Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku kan tak mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Pada waktu malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah anggur yang di tangan kita
adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, bersyukur kepada Dia. Terima kasih, Engkau baik. Untuk tubuh Syakaralalamu yang terbaca. terima kasih, Engkau baik. Teramat sangat baik. Kau baik. Kami bersyukur Tuhan. Keselamatan ini Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. teramat sangat baik. Syakaralalamu Berlimpah kasih Tuhan kami. Kami percaya 2026 gerbang pertama hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Allah yang setia, Allah yang terus hidup dalam kehidupan kami. Peganglah hidup kami. Mohon penyertaan-Mu Aba buat kami, seluruh umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Sudah bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita akan mempersiapkan persembahan sulung yang akan dibawakan oleh hambanya. Saya persilakan. Ya Bapak Ibu udah terima amplop ya untuk persembahan sulung kita. Persembahan ini hanya 1 kali dan ini adalah persembahan untuk awal tahun kita. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kami bisa hadir di awal tahun 2026 ini. Dan saat ini tiba saatnya Tuhan, kami memberikan hasil sulung kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari semua apa yang kami dapat. Kami hidup atas belas kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kehidupan kami. Berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang memberikan persembahan. Dan kami percaya Tuhan akan meningkatkan, melipat gandakan penghasilan atas usaha kami semua lebih daripada yang kami berikan ini. Biarlah persembahan ini kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya.
frekuensi. Sebentar kita akan menyaksikan Suara Gembala dan Rock News untuk minggu ini. Saya persilahkan. Shalom warga kerajaan, kita tetap harus memperhatikan perkataan kita karena kita masih di dalam tahun 5786 daripada tahun Ibrani. Tapi 2026 ini saya dengan pimpinan Tuhan memberi nama The Year of Decision. Kita tahu bahwa decision itu sangat penting. Orang yang berdiri di atas pagar, sitting on a fence, gak tahu dia mesti ke kiri atau ke kanan, naik atau turun, hidupnya tidak mencapai apa-apa. Dan surat Yakobus mengatakan, orang yang selalu bimbang, namamu boleh Bambang, tapi jangan bimbang ya. Bimbang itu kamu tidak mencapai apa-apa dalam hidupmu. Kita melihat bagaimana seorang yang mandul, sudah tua, penyembah berhala, dia mengambil keputusan dan menjadi bapak daripada banyak bangsa. Abraham dan Sarai, yang kemudian jadi Abraham dan Sarah, the mother of all nations, and Abraham the father of many nations. Decision yang dia pakai, karena Tuhan berkata, keluarlah dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari kebudayaanmu, ke satu tempat, ke satu daerah yang kutunjukkan padamu. Dia tidak tahu, dia cuma percaya. Karena itu di dalam decision itu modalnya cuma satu, fully trust the Lord. Saya berikan contoh yang bagus di dalam mengambil keputusan, yaitu kehidupan pada Ruth and Orpa. Ruth dan Orpa saat itu kedua suaminya meninggal, mertua laki-laki Elimelek meninggal, dan kemudian ibu mertuanya mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa, tidak ada harapan bagimu, tidak ada harapan, aku juga bangkrut, semua harta kita sudah dikuasai orang lain, kembalilah ke rumah orang tuamu. Dan Orpa mengambil itu. Tetapi Ruth berkata, jangan suruh aku meninggalkan kau. Kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana kau bermalam? Di situ aku bermalam. Di mana engkau yaitu dikuburkan, situ aku dikuburkan. Sebab Allahmu adalah Allahku. Saudara yang kasih Tuhan, what a great decision. Dan itu yang merubah from emptiness to fullness. From emptiness minus jadi fullness. Dalam hidup saya ketika saya mengambil keputusan untuk bertobat, dan kemudian Tuhan memerintahkan saya, dia tagih janji saya. Jangan ngomong sembarangan kalau menghadap Tuhan. Wherever you send me I will go. Dia berkata pergi ke Bali, tinggalkan semua di Surabaya. Itu satu langkah yang besar yang mungkin dianggap orang lain saya gila, saudaraku. But I know the Lord. I must make a decision. Saya tinggalkan semua pelayanan, semua gereja terbesar, tercepat berkembang di Indonesia. Saya tinggalkan semua. Saya pindah ke Bali. With nothing. Ya cuma my Bible, my guitar, and the promise of the Lord. And look what the Lord has done. Untuk seluruh saudara Rock Ministry, 1000 gereja ada di depan kita. Dan tahun ini pun, kalau sudah ingin mengalami sesuatu, make a right decision. Dan kata Yosua, pemimpin besar itu, choose today. Ambil keputusan hari ini. Menyembah Allah orang Amori yang ada di daerah ini. Atau menyembah kepada Yahweh. But me and my house, we will serve only the Lord. Kami akan menyembah cuma Tuhan. Saat iblis menggoda Yesus, ditunjukkan ke tempat yang paling tinggi dan ditunjukkan segala kemuliaan kerajaan di dunia. Akan kuberikan padamu asal engkau menyembah aku. Hanya daripadaku iblis. Sebab sembahlah Allah dan hanya kepada Dia kamu berbakti. Choose today to worship the Lord, to serve the Lord. Dan kamu akan mengalami from greatness to greatness, from grace to grace. God bless you. Amen.
Jemaat yang mesianik, sebelum kita akan menerima doa berkat, saya mengundang kita bangkit bersama-sama, kita mau doa syafaat. Saya persilahkan. Mari kita sepakat berdoa. Tuhan, saat ini umat-Mu datang kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan untuk memberkati Israel. Dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan shalom untuk Israel, shalom untuk Yerusalem. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa pilihan-Mu itu Tuhan akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Indonesia Tuhan. Kami katakan shalom untuk Indonesia. Kami memberkati presiden, wakil presiden, para menteri kabinet terkait, bahkan seluruh kepala daerah di Indonesia. Biarlah mereka semuanya bekerja dalam takut akan Engkau. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tetap memberkati mereka semuanya Tuhan. Di mana mereka saat ini yang masih berada di pengungsian. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan pegang kendali kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menatap kehidupan di tahun 2026 bersama dengan Engkau. Karena Engkau yang akan beracara Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana. Terima kasih juga Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan ada untuk gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati Tuhan GBI Rock Sejahtera, di mana kami bertumbuh, di mana kami berkembang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati Pak Stef sebagai gembala. Kasih karunia-Mu melimpah untuk Pak Stef sekeluarga. Berkat-Mu tercurah untuk rumah tangga Pak Stef. Biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, perlindungan-Mu nyata untuk Pak Stef sekeluarga. Kau berkati juga Tuhan untuk semua leader. Berkat-Mu tercurah Tuhan untuk mereka memimpin jemaat-Mu di sini Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat marifat kepada mereka semuanya Tuhan. Sehingga Tuhan rencana-Mu tergenapi atas gereja kami Tuhan. Melalui gembala dan juga para leader. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati untuk semua jemaat di tempat ini Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah untuk jemaat-Mu di sini Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Engkau akan angkat Tuhan segala beban itu Tuhan. Dan Engkau memberkati segala pekerjaan, segala usaha jemaat kami Tuhan. Kau buat menjadi berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan kota di mana kami berada. Kasih karunia-Mu tercurah untuk kota Jogja Tuhan. Berkat-Mu melimpah untuk kota Jogja Tuhan. Mereka Tuhan, anak-anak kami Tuhan, para pemuda yang kuliah, yang bekerja di sini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan pulang ke kampungnya dengan membawa kemenangan yang berarti. Biarlah Tuhan saat mereka di Jogja Tuhan, anak-anak kami semuanya hidup dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, segala kejadian di tahun 2025 semua atas seizin-Mu Tuhan. Demikian juga saat ini Tuhan, kami melangkah di tahun 2026 bersama dengan Engkau. Keberhasilan demi keberhasilan akan kami terima. Segala bentuk mujizat apapun juga akan menyertai tanda-tanda ajaib untuk semua jemaat kami di sini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari sama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, pandang Yesus sumber dari kehidupanmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus ada senantiasa di dalam seluruh hidupmu. Diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, keluar masukmu, apapun yang dikerjakan tanganmu, dalam berkat dan rahmat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan